Pemirsa, Indonesia adalah negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya ikan yang melimpah. Hanya saja pemanfaatan sumber daya ikan bisa dikatakan kurang optimal. Guna memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini, maka tentunya kita harus memperhatikan kelangsungan sumber daya agar tetap lestari. Dan pemerintah dalam hal ini lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya melakukan optimalisasi serta pencanangan di mana dalam penangkapan ikan agar terukur. Dalam jala kali ini bersama dengan tim penangkapan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, sama-sama kita akan menampilkan ke hadapan pemirsa seperti apa perakitan alat tangkap ikan rawai dasar atau yang dikenal dengan bottom long line. Bersama saya Ferdinand Maningka. Penangkapan ikan terukur akan menggantikan sistem perikanan yang sudah lama diterapkan. Dari yang semula input control menjadi output control. Kebijakan tersebut menjadi solusi agar penangkapan ikan di laut tetap terkendali dan ekosistem terjaga. Sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,6 juta ton di 4 zona wilayah penangkapan ikan terukur untuk industri. Nilai produksi yang ditaksir mencapai 180 triliun rupiah. Di sisi lain, penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan juga tetap menjadi sebuah perhatian guna untuk meminimalisir kerusakan ekosistem dan jumlah maksimum tangkapan sehingga sumber daya ikan tetap lestari, yaitu dari segi pengoperasian alat penangkapan ikan, daerah penangkapan, dan lain sebagainya, sesuai dengan tata laksana untuk perikanan yang bertanggung jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries atau CCRF. Halo Pak Adi, halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah pemirsa, kali ini kita langsung akan mencari tahu nih seperti apa sih dan bagaimana kemudian perakitan alat tangkap ikan yang dikembangkan oleh BP3 Bitung. Nah kita sudah sama dengan Pak Adi. Nah Pak Adi, mungkin Pak Adi bisa jelasin nih buat pemirsa di rumah seperti apa dan bagaimana kemudian perakitan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan nih. Gitu, silakan. Oke. Pada prinsipnya alat tangkap yang ramah lingkungan, yang maksud dengan alat tangkap ramah lingkungan yaitu alat tangkap yang tidak merusak lingkungan, Pak. Jadi artinya kita menangkap ikan bukan hanya mau mencari ikan, tapi kita harus memikirkan lingkungan sekitarnya, tidak merusak karang dan sebagainya. Nah, lalu seperti apa kemudian kriteria atau teknologi penangkapan yang kemudian diterapkan oleh BP3 Bitung nih, Pak? Kalau untuk kriteria alat tangkap ramah lingkungan itu sendiri sudah diatur dalam FAO melalui CCRF atau penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Itu ada 9 kriteria, Pak. Oke. Nah, yang seperti pertama apa tuh? itu ada selektivitasnya harus tinggi. Kemudian ada sesuai dengan tadi tidak merusak lingkungan. Nah, tidak merusak lingkungan tadi sudah dijelaskan. Kemudian tidak membahayakan nelayannya itu sendiri. Lanjut nih Pak, kemudian ada apa saja nih? menghasilkan ikan yang baik. Jadi mutu ikannya itu harus baik. Kemudian hasil tangkapan ikan yang terbuang minimum. Yang keenam, dampak minimum terhadap keanekaragaman sumber daya hayati. Kemudian tidak menangkap ikan yang dilindungi. Ada juga ya diatur, memang lengkap. Terus dan yang terakhir ini diterima secara sosial. Artinya alat tangkap ini bisa diterima oleh masyarakat. Pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Adi, kalau bicara soal perakitan alat tangkap ikan yang dikembangkan oleh BP3 Bitung, apakah sudah memenuhi kriteria dari FAO sebanyak 9 ini? Oke. Nah. Kalau untuk kita melihat dari 9 kriteria tadi, dari semua jenis alat tangkap, kalau kita memenuhi semua kriteria ini kayaknya mustahil, Pak. Ya. Memang susah kita untuk memenuhi. Betul. Tapi setidaknya
ada batasan-batasan dia yang diperbolehkan. Nah, kalau bicara perakitan alat tangkap ikan untuk rawai dasar itu seperti apa sih? Silakan Pak Adi. Jadi rawai dasar itu merupakan salah satu jenis alat tangkap. Dia merupakan tali panjang, sebenarnya tali panjang yang dibuat tali cabang. Kemudian dia digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan dasar. Ini rawai dasar. Ada berapa banyak jenis alat tangkap rawai? Ada rawai tuna. Dia khusus untuk menangkap ikan tuna. Kemudian ada rawai vertikal. Dari segi bentuknya ada rawai vertikal, ada rawai horizontal dan sebagainya. Perbedaannya di mana nih Pak? Untuk perbedaannya, Di mana? kalau untuk rawai dasar itu sendiri, pengoperasiannya kita operasikan di dasar perairan. Karena target utamanya adalah menangkap ikan-ikan dasar atau ikan demersal. Kemudian ada juga rawai permukaan, itu untuk menangkap ikan-ikan permukaan, ikan-ikan pelagis. Contoh ikan pelagis kan ada tuna. Ikan tuna kan termasuk jenis ikan pelagis besar. Tuna, terus cakalang dan sebagainya. Kemudian kalau yang rawai vertikal, dia sebenarnya konstruksinya sama, hanya dalam pengoperasiannya secara vertikal. Kalau ini kan kita pancingnya itu berjejer seperti ini. Kalau vertikal dia ada tali utama, kemudian ada tali cabangnya, seperti itu saja. Siap, mengerti. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan Pak Adi seperti apa perakitan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan yang sesuai standar FAO. Nah, sekarang Pak Adi, saatnya Pak Adi menjelaskan buat pemirsa di rumah seperti apa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses perakitan alat tangkap ikan. Nah, jadi untuk bahan alat pembuatan rawai dasar ini cukup sederhana. Alat yang kita butuhkan cukup alat ukur. Ini alat ukur, ada meteran. Kemudian ada alat potong bisa gunting, bisa cutter. Kemudian ini ada lilin. Kemudian ada ini namanya marlin spike. Kemudian untuk bahannya sendiri kita ada tali, ini namanya tali PE. Ini serat sintetis, serat buatan. Ini tali PE atau polietilen. Besarnya, ukurannya 5 mm diameternya. Kemudian ada tali poliamid atau PA monofilamen. Kemudian sama, ini nanti digunakan untuk tali utama dan tali cabang. Ukurannya berbeda. Kalau yang untuk tali utama kita gunakan ukuran nomor 120. Kalau yang untuk tali cabang kita gunakan dengan yang nomor 80. Ini pelampung jenisnya high-sec, diameternya 25 cm. Fungsinya nanti untuk sebagai pelampung tanda. Kemudian ada juga tali nilon, lem ebon, ada pelampung sendal. Ini pelampung sendal. Kemudian ada ini kili-kili, snap yang menggunakan kili-kili. Ada dua jenis snap yang menggunakan kili-kili atau patiri atau swivel. Kemudian ada yang tidak menggunakan, polos. Ini snap juga. Kemudian mata pancing, ini jenis circle hook, ada juga yang jenis J. Ada di sini kita menggunakan mata pancing nomor 8. Kemudian ada kili-kili untuk mengaitkan tali cabangnya nanti. Selanjutnya ada bambu, belahan bambu. Dan mungkin ini yang alat terakhir Mas, ini ada keranjang, nanti kita gunakan untuk menyusun alat tangkap di ini. Alat tangkap yang sudah kita buat, kita susun di keranjang ini, fungsinya agar alat tangkap tersebut tidak tercecer. Kalau gitu Pak Adi, kita udah tahu nih ya pemirsa di rumah seperti apa alat dan bahan yang digunakan dalam perakitan alat tangkap ikan untuk rawai dasar atau bottom long line yang kita akan buat. Dan kali ini kita harus cari tahu nih Pak Adi, seperti apa kemudian desain konstruksinya nih. Jadi memang betul sebelum kita membuat alat tangkap, sebaiknya terlebih dahulu kita harus membuat desainnya. Jadi ini gambar desain alat tangkap yang akan kita buat. Ini ada pelampungnya tadi, yang besar tuh yang putih tadi. Ya, yang kayak bola itu? Iya, betul. Jenisnya high-sec, diameternya 25. Kemudian ini ada tali pelampung dan tali pemberat menyatu. Untuk panjang dari tali pelampung ini sendiri nanti
ukurannya adalah standarnya 1,5 kali kedalaman perairan. Diameternya 5 mm. Selanjutnya di ujung tali pelampung ini ada snap nanti. Ada snap yang menggunakan kili-kili. Fungsinya untuk apa? Karena ini kan ketika kita pasang, ini akan dibawa oleh arus dan sebagainya. Betul. Sehingga ketika ditabrak oleh arus, yang berputar ini hanya pelampungnya. Ini tetap tidak berputar seperti itu. Kemudian untuk ini gambar tali utamanya ya. Yang memanjang sini gambar tali utama. Nah, di ujung tali utama ini nanti kita pasang snap juga. Nah, Pasang snap tapi yang tidak menggunakan kili-kili tadi. Kenapa di sini ada kili-kili, sini tidak menggunakan kili-kili? Ini fungsinya kalau dia ada kili-kili di sini, ini alat tangkap yang di sini akan mutar nanti, Mas. Ya kan? Makanya kita gunakan yang tidak menggunakan kili-kili. Kemudian tali utama ini panjangnya kurang lebih 100 meter. 100 meter, jadi nanti jarak antara tali cabang yang satu dengan yang lain jaraknya adalah 5 meter. 5 meter, kemudian panjang tali cabang yang akan kita buat 1,5 meter. Nah, kenapa ini 1,5 dan jaraknya 5 meter? Fungsinya adalah ketika ini bergoyang di dalam perairan, dia tidak akan bertemu. Selanjutnya ini pancing kita menggunakan pancing nomor 8. Dan untuk pemberat utama ada 2 pemberat utama, di ujung sebelah dengan di ujungnya sini, kurang lebih beratnya 5 kg seperti itu. Oke Pak Adi, nah kita masuk saat ini dalam proses perancangan yang sesuai desain yang sudah Pak Adi jelasin tadi, seperti apa dan bagaimana. Silakan. Oke, baik. Kita akan mulai dari pembuatan tali utama. Langkah pertama kita ambil tali yang akan kita gunakan, yaitu jenis PA monofilamen nomor 120. Yang pertama kita masukkan dulu kili-kili untuk menghubungkan tali cabangnya nanti. Sesuai dengan jumlah berapa mata pancing atau berapa tali cabang yang akan kita buat nanti. Oke, dimasukkan di tali utama. Setelah itu baru dibuat simpul pada ujung tali utamanya, buat simpul mata. Oke, ujung sisanya dipotong, kemudian setelah ini kita pasang snapnya. Snap yang tidak menggunakan kili-kili. Dia kita pasang dengan menggunakan simpul mati. Oke. Selanjutnya kita ukur dari ujung tali utama ini, kita ukur sepanjang 5 meter. Sesuai desainnya tadi, ya. Okay. Nah, setelah 5 meter, kemudian kili-kili yang dimasukkan tadi kita ikat. Kita ikat dengan menggunakan simpul loop drop. Jadi posisi kili-kili itu nanti berada di simpul itu. Hasilnya seperti ini, Mas. Ujung tali utama juga kita buat simpul mata pada ujung tali utama. Selanjutnya kita membuat tali cabang. Oke, untuk membuat tali cabang kita ukur dulu tali cabangnya tadi 1,5 meter ya jaraknya. 1,5 meter, jadi kita mungkin lebihkan kurang lebih 1,80 meter, 1,8 lah. Fungsinya untuk apa? Karena kita nanti akan mengikat, membuat simpul. Dia akan berkurang di situ nanti. Nah, untuk tali cabang ini sendiri, misalnya kita mau membuat 100 mata pancing atau 100 mata tali cabang, kita potong dulu 100, sebanyak 100 dengan ukuran yang sama, supaya nanti kita tinggal ikat-ikat saja. Nah, setelah dipotong, kemudian tali cabang tadi udah dapat 180 cm ya. Ujung satunya dimasukkan di mata pancing. Ya, kita ikat di mata pancing. Mungkin hasilnya seperti ini. Jadi dia elastis, ini bisa bergerak bebas pancingnya.
Kemudian ujung yang sebelahnya lagi dibuat mata lagi, Mas. Oh. Ya, dibuat mata. Hasilnya seperti ini. Jadi ujung yang satu ada pancing, yang satu simpul mata. Simpul mata. Nah, dari sini, kemudian setelah itu kita membuat tali pelampung. Ujung-ujungnya kita sama, dibuat simpul mata tadi, tapi ini perlakuannya berbeda dengan yang ini. Kalau ini tadi dibuat simpul, kalau ini dianyam. Oh. Iya, dibuat mata juga tapi dianyam. Jadi dengan istilahnya biasanya namanya splicing. Splicing. Iya, ini di splicing, dibuat mata, fungsinya sama fungsinya untuk mempermudah pekerjaan nantinya. Oke, langsung Iya, saja. silakan Pak. Ini teman saya nih Pak Oji, silakan akan mempraktekkan cara membuat splicing mata. Oh, dari yang terlilit dibuka ya? Iya, Satu-satu, dibuka dulu diurai. satu-satu. Ya, oke. Kemudian dianyam kembali sehingga dia membuat bulatan seperti mata seperti itu. Ini tidak gunakan, Tidak digunakan ya Pak? tidak digunakan, kita potong saja ini. Oke. Karena ini kalau tidak dibakar Mas, dia kan terdiri dari serabut-serabut nih. Iya. Ketika mau menganyam nanti susah. Oh. Dia terbuka. Sehingga kita harus bakar dulu. Untuk tujuannya mengunci bagian ujung. Iya, ya, betul. ya. Ini kita buat mata ini namanya eye splicing. Oke. Ini yang apa? Orang bilang ini urat kan, tapi bahasa perikanannya strand. Strand. Ini akan kita masukkan ke strand-strand di dalam. Namanya apa nih? Marlin spike. Fungsinya ini kita untuk Nah, ini membuka tadi fungsi dari marlin spike itu untuk menganyam ini, menganyam tali. Oh, ya. Kita buka strandnya. Ketika ini sudah jadi, untuk kekuatannya pun bisa diuji coba nanti. iya. Ya, dia kuat. Artinya ketika dia ada tekanan yang besar, dia tidak akan terlepas. Step di pembuatan tali pelampung dan pemberat ini simple sebenarnya. Hampir sama dengan tali cabang tadi, kita hanya membuat anyaman mata di ujung satunya, dan yang satunya dibuat juga anyaman mata tapi disambungkan dengan snap yang ada kili-kili tadi. Ya. Nah, jadi yang snap yang ada kili-kili tadi kita pasang di tali pelampung. Setelah selesai, kemudian pembuatan tali cabang juga sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya ada 50 atau 100 sudah selesai dan tali utama selesai, kita tinggal merakitnya. Oke. Iya, tinggal dirakit tali cabang, kita rakit di tali utama dengan menggunakan simpul mati tadi. Setelah itu, setelah selesai semua, kita tinggal menyusun di keranjang. Nah, namun sebelum itu kita siapkan dulu keranjangnya, dipasang, ada pelampung sendal tadi kan? Iya. Pelampung sendal tadi kita pasang di pinggirannya. Fungsinya adalah untuk mengaitkan mata-mata pancing secara berurutan. Oke. Kita urut, jadi kita susun mata pancingnya, kita atur sesuai secara berurutan. Iya. Nah, pemirsa ini di rumah, tentunya hasil perakitan dari alat tangkap yang kita udah buat tadi udah selesai ya, Pak Adi. Selanjutnya kita mau cari tahu nih seperti apa pengoperasiannya. Oke, biar pemirsa di rumah tahu. Baik, ini mungkin satu set alat tangkap yang kita buat tadi. Iya. Ini jadi ada pelampung, Pelampung, ada dua ya. pelampung Yang nanti. inilah. Ya, Oke. pelampung satu dan ujung satunya. Ups. Kemudian ini ada tali pelampung dan pemberatnya menjadi satu. Ada dua juga ya, ada Iya. dua. Kemudian ini alat tangkapnya. Sudah diatur, sudah disusun, sehingga pada saat pengoperasiannya kita sudah tahu mata pancing yang mana yang lebih dulu harus kita lepas. Oh, Nah, jadi seperti ini bisa kita lihat, ini adalah ujung yang harus pertama yang kita lepas karena berada pada bagian atas. oke. Nah, selanjutnya ini nanti kita akan tahu pancing yang sebelah mana dengan cara berarti dia mulai dari sini. Nanti dan seterusnya sampai di habis di sini. Nah, untuk pengoperasiannya pertama-tama pelampung ini kan sudah ada tali nih di sini. Iya, sini saya bantu, Ya. Pak. Ini snap ini tinggal dipasang aja di sini. Oke. Ya, seperti ini. Hmm. Kemudian
Sudah selesai, baru ujung yang satunya lagi. Nah, ini misalnya misalnya ini pemberatnya, ini tinggal diikat saja. Nah, selesai seperti ini. Jadi setelah kita ukur kurang lebih 3 depa, kita buat simpul. Selanjutnya kita ambil ujung dari tali alat tangkap yang sudah kita buat tadi. Kemudian snap ini kita ikat, ini pasang juga di sini, seperti ini. Oh iya. Oke. Setelah itu kita turunkan tali pelampung pertama ini, lempar. Kemudian setelah itu ini dilepas, baru kemudian kita lepas pemberat. Setelah lepas pemberat, baru kemudian diulur ini tali utama. Tali utama sampai di sini. Ada satu orang yang sudah siap melepas dan memasang umpan. Pasang umpan, setelah sampai baru ini dilempar. Kemudian yang satu lagi siap lagi, pasang umpan lagi, dan sampai seterusnya habis. Sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kemudian terakhir kita pasang lagi pelampung yang seperti ini, pelampung dan pemberat seperti itu. Oke, itu ya cara pengoperasiannya. Cara pengoperasiannya. Oke. Nah, kalau cara perawatannya gimana nih, Pak? Nah, untuk perawatan alat tangkap ini cukup sederhana. Jadi ketika kita sudah selesai mengoperasikan dan sudah dimasukkan lagi di keranjang, kita harus atur lagi. Kemudian karena kita operasikan di perairan yang air asin kan, yang mengandung kadar garam, jadi setelah digunakan kita harus siram dengan menggunakan air tawar. Salah satu fungsinya yaitu agar menjaga mata pancing ini agar tidak cepat korosi. Nah, kalau bicara soal hasilnya itu dicek berapa lama tuh? Jadi kalau untuk pengoperasian, kita misalkan selesai pengoperasian, kita hanya menunggu antara 2-3 jam saja. Itu ya dari proses pengoperasian bahkan perawatan yang sangat mudah. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Jala Jaga Laut, dan sebelum kita berpisah kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian dari Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung berikut ini. Masyarakat yang dilatih ini sebelumnya sudah mendapatkan bantuan alat tangkap rawai dasar ini, itu baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota setempat. Sehingga dalam hal pelaksanaannya atau dalam hal penggunaannya masyarakat ini kesulitan atau perlu tambahan pengetahuan atau keterampilan khususnya di perawatan atau perbaikan. Disinilah kami dari BP3 Bitung, khususnya teman-teman instruktur atau pelatih instruktur dan widaiswara di bidang penangkapan ikan, memberikan pelatihan perawatan dan perbaikan untuk alat tangkap rawai dasar. Jadi salah satunya adalah dari hasil pelatihan ini nantinya diharapkan masyarakat bisa meningkatkan ekonominya dengan cara berwirausaha atau meningkatkan usahanya di bidang masing-masing, kemudian bisa menciptakan entrepreneur dan bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Pemirsa, penggunaan alat tangkap ikan yang mencemari lingkungan sebaiknya tidak perlu terjadi. Sebab sudah ada beberapa alternatif alat tangkap ikan yang tentunya ramah terhadap lingkungan. Salah satunya alat tangkap ikan rawai dasar, yang dimana memiliki keunggulan seperti harganya yang murah, bahkan yang paling penting tentunya tidak menimbulkan konflik antara kelompok nelayan. Inilah cerita Jala kali ini bersama dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, yang tentunya memberikan referensi kepada Anda para nelayan untuk mengembangkan sekaligus bisa merakit alat tangkap ikan rawai dasar atau yang dikenal dengan sebutan bottom long line. Ferdinand Meningka pamit, sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa Jala Jaga Laut.